Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Tete, selamat malam, selamat berjumpa kembali di latihan kita XHI. Hari ini tanggal, saya lupa ini tanggal berapa guys. Ini tanggal Januari, tanggal 26. Oke, 26 Januari dan masuk di sesi latihan ketujuh untuk metafisik. Karena memang di Januari ini memang siklusnya pas metafisik sebulanan, 1 Januari. Yang kita udah tahu, pokoknya targetnya akhir bulan ini semuanya bisa ngimplang gitu ya. Nah, cuman yang kita telat adalah masalah pembagian kelompok ya. Jadi uh, nanti di akhir saya jelasin. Kenapa di akhir? Karena ini kan masih banyak Akang dan Tete yang masuk-masuk ya gitu ya. Jadi nanti biar di akhir atau di tengah, nanti di akhir lah, di akhir diskusi nanti saya sampaikan kelompok mana, definisi kelompoknya ya. Nanti Akang dan Tete bisa pilih mana yang sekiranya cocok gitu ya. Jadi ini latihan metafisik barengannya ya, terakhirnya hari ini secara grup besar. Nah, besok-besok itu berarti kita latihannya di grup kecil ya. Berarti saya dedicated seminggu itu 3 kali latihan, 1 kali untuk masing-masing grup gitu ya. Kang, saya pengen masuk semuanya, jangan. Masuklah di yang sesuai dengan asesmennya Akang dan Tete masing-masing gitu ya. Karena disitulah nanti kita bisa berkembang dengan lebih pesat ya. Nggak usah, ya itulah. Ya. Kalau kebanyakan informasi malah jadi bingung biasanya gitu ya. Jadi kita sederhanakan informasi, kita seleksi informasinya sesuai dengan perkembangan masing-masing. Ya, di akhir saya akan jelasin kelompok 1, 2, 3-nya itu seperti apa. Oke, mengawali seperti biasa dengan sesi diskusi dulu kalau metafisik. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh, ada yang mau diceritain kemarin apa? Proses berlatih mandirinya mungkin, ada kejadian apa yang kira-kira ingin diafirmasi ya, dikonfirmasi. Silakan. Ada waktu sekitar 5 menitan ya, 5 menit sebelum ini. Sambil saya ngareng hap seetik. Ini mepet banget hari ini. Alhamdulillahnya. Pas semuanya terlaksana. Silakan ada yang mau tanyain dulu mungkin? Boleh? Mau didiskusiin, mau apa? Silakan. Yang berhubungan dengan ngimplang ya. Jadi kita latihan pertama itu tentang masalah pemahaman. Kita bergerak ke ngimplang sampai lepas sukma, zoom in, zoom out, kemudian travel ke masa lalu gitu ya, ke ngebaca record masa lalu. Kalau zaman dulu namanya time travel gitu ya. Padahal ya sebetulnya ya simple, sebetulnya yang ngebaca record waktu gitu ya. Nah kemudian ngedetailin gitu ya. Nah sebetulnya sih itu yang udah penting-pentingnya ya, konsep-konsep dasarnya itu ya. Jadi tinggal nanti kita masing-masing ngulik gitu, karena tiap orang ini punya apa yang lebih mudah gitu ya. Itu ya, scan juga ya, kan ngelihat badan, ngelihat jantung. Kemarin baru lihat jantung, tapi Akang dan Teh sebenarnya bisa lihat titik-titik yang lain gitu ya. Perhatiin orang gitu ya, dalemannya seperti apa. Kalau memang itu kemarin mudah, maka perdalam. Maka gak usah khawatir gitu ya, nanti endingnya ya bermuara di satu titik yang sama gitu ya. Jalannya mungkin beda-beda tapi muaranya sama. Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Ya. Atau Kang, saya emang nge-track orang gampangnya, ngelihat apa warga lagi ngapain gampang gitu. Atau gimana ya, lakukan itu gitu ya. Jadi lakukan yang gampang buat kita gitu ya. Kemudian kemarin ada PR untuk memutarkan energi sebetulnya ya, dengan kita bersedekah, kemudian kita itu minta didoakan dengan tulus ya, bukan gimana-gimana ya. Kenapa kemarin sedekahnya itu
hanya 5.000 atau 10.000, karena saya yakin 5.000 atau 10.000 teman-teman Akang dan Teteh pasti ikhlas gitu, udah nggak dipikirin gitu-gitu ya. Nah, contoh dari feeling kalau kita berlakukan sesuatu itu ikhlas, melakukan sedekah itu ikhlas, atau membantu orang itu ikhlas adalah ketika kita lakukan dan kita nggak pikirin lagi gitu ya. Kalau dulu itu analoginya sama dengan BAB gitu ya. Sudah selesai ya sudah selesai. Nah, makanya dipilih yang 5.000 atau 10.000 gitu ya. Sehingga nanti kita nggak usah mikirin lagi. Kemarin tuh saya bangga banget ngasih sekian gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu menurut saya bukan menurut saya, itu berarti belum ikhlas gitu ya. Nah, dengan kita melakukan sodakoh dengan ikhlas, itu nanti energi berputar gitu ya. Berputarnya nggak di diri kita aja, tapi di orang tersebut ke kita gitu ya. Nanti makin banyak energi yang terhubung dan berputar secara positif, power kita sebetulnya nambah gitu ya. Itu sebetulnya tujuan dari PR kemarin. Nah, jadi saya yakin sekali diamati deh gitu ya. Mungkin PR kan baru 4 hari yang lalu ya. Nanti itu akan ada putaran-putaran energi yang terbentuk gitu ya. Termasuk bisa jadi buka rezeki yang nggak disangka-sangka segala macam, ya itulah mekanisme dari sodako gitu ya. Asal ikhlas, asal benar-benar pakai hati, bukan sekedar ngasih ya. Apalagi kan kadang-kadang kita suka ngasih ya udah deh daripada ribet gitu. Nah, kalau ngasihnya udah daripada ribet ya berarti nggak terjadi gitu. Maka itulah gitu ya. Nah, maksud saya apa? Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Bisa saya jadi ngaco belah kiri kanan nih. Soalnya Bentar saya kan, boleh. dia Madura. Siap. Ini pengalaman saya dulu aja kan, dulu memang suka wiritan kan tertentu gitu Hmm. kan dalam jumlah tertentu. Akhirnya dalam beberapa bulan kemudian saya bisa menangkap gelombang dari makhluk lain, perasaan orang lain, bahkan isi hati Hmm. orang lain. Itu dulu. Nah, saat Hmm. saya meninggalkan itu semua, ini kan artinya saya memulai dari awal lagi kan. Hmm. Em, Terus saat berlatih ini saya agak kesulitan Kang dari apa ya, ya kalau Pak latihan bareng ini semacam energinya full gitu Kang, tapi saat latihan sendiri ada lemes, ada males, ada semua, datang semua Kang. Saya agak sulit untuk mengatasinya, ya termasuk juga permasalahan pribadi kan terbawa semua, akhirnya terbawa untuk melakukan latihan itu agak naik turun lah Kang, naik Hmm. naik turun. Ya, mungkin ada saran dan nasihatnya untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman ada juga yang merasakannya. Itu aja Siap. dulu, Bang. Satu, kalau Akang dan Teteh itu misalkan dulu udah punya background ya, atau sekarang pun masih melakukan apa, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan metafisik gitu ya. Kan kalau di XI mah nggak ada bentrok-bentrokan kan gitu ya. Nah, kalau Akang dan Teteh sudah punya background dan dulu udah pernah ABC, sekarang kita breakdown ya. Kita lihat seapa adanya gitu ya. Kalau dulu Akang dan Teteh pernah bisa A, pernah bisa B, pernah bisa C, kalau itu masalah metafisik, maka sebetulnya otak Akang dan Teteh itu sudah bisa gitu ya. Itu sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan ya. Tinggal kita pikir, kalau kemarin bisa, saya punya TV nih, dulu udah bisa nyala dan bagus banget gitu ya. TV-nya masih ada. Problemnya apa sekarang dia nggak mau nyala? Biasanya cuma dua. Yang satu, powernya kurang, karena dulu powernya mungkin dari sumber yang lain. Sekarang harus ngulik sumber yang baru, kan gitu ya, karena yang lain udah ditinggalin. Kedua adalah masalah tuning, gitu ya. Masalah dia milih channel, milih input gitu ya. Karena dulu mungkin itu juga sesuatu yang dibantu biasanya kalau zaman dulu ya. Kalau backgroundnya asumsinya adalah keilmuan yang standar ada di masyarakat. Nah, maka Akang itu karena TV-nya udah bagus, udah ada, sebetulnya tinggal ngulik, latihan mandiri, nyalurin ke tulang punggung. Itu memastikan bahwa energinya cukup. Nah, enaknya di XHI apa? Bahwa kita energinya tanda kutip ya, kecil juga, nggak usah dipikirin karena ada sistem yang nge-backup dari sistem si lapangan.
Jadi si masalah energi ini sudah otomatis terpecahkan dengan Akang dan Teteh itu terkoneksi ke lapangan latihan. Sebetulnya kayak gitu. Ya, berarti tantangannya tinggal satu doang, masalah milih input. Nah, milih input adalah Kang sulit. Ya, oke, tiap orang tidak mudah kan gitu ya. Tidak selalu mudah gitu ya. Tapi kuncinya simple. Ulangi terus-menerus. Ya, seperti kita ini sering diomongin ya. Kalau saya mau pasang Kompas TV, terus saya pasang cetrek, tiba-tiba channel lain saya balikin lagi ke channel yang saya tuju berulang-ulang gitu ya. Tapi kan saya itu baru sebentar terus buyar lagi, sebentar buyar lagi gitu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, langkah pertama itu harus bersyukur dulu, berarti sebentarnya udah berhasil. Gitu ya. Orang itu kadang-kadang salah mikir. Sebentar berhasil 5 detik kemudian buyar. Terus yang dipikirnya buyarnya. Apa yang terjadi kalau kita lakukan itu adalah otak kita berfokus pada buyar, pada sulit, pada tidak berhasil. Sehingga membebani semua sistem energi kita. Karena fokusnya bukan pada hal yang tepat. Fokuslah pada 5 detik yang berhasilnya itu. Sehingga nanti dia jadi 10 detik, jadi 15 detik, terus dibangun. Gitu ya. Itu tipsnya seperti itu. Jadi kalau dulu udah pernah bisa, maka bersyukurlah sekarang tinggal ngelanjutin. Gitu ya. Dan otaknya kan nggak diganti. Ya, otak-otak masih otak kita, badan masih badan kita. Jadi tinggal nerusin. Itu satu yang ini. Terus Kang, kalau saya latihan mandiri, kok gitu ya, A, B, C, alasannya jadi banyak kan gitu. Nah, Akang dan Teteh, percayalah yang ini itu enggak, Akang dan Teteh itu, kita itu punya masalah yang sama semuanya. Gitu ya. Kalau berkaca kenapa XHI itu ada, kalau mau jujur-jujuran, XHI ada itu karena saya itu males latihan sendiri. Jadi nyari batur, nyari temen. Kalau sugan, kalau banyakan mah saya bisa latihan. Gitu. Ternyata ada yang mau. Padahal waktu itu kami ya para admin ini di belakang layar tuh ada Kang Benny, ada Teh Ambar, ada Kang Lutfi, ada beberapa orang lagi gitu ya. Kita tuh cuman mikir, paling juga 10 kali latihan bubar gitu. Ternyata Akang dan Teteh yang latihan tuh konsisten. Sehingga saya kebawa konsisten. Ketika saya terbawa konsisten, apa yang terjadi? Karena saya dipaksa untuk terus-menerus berbagi gitu ya, berbagi aja kalimatnya ya, berbagi, maka ternyata keran keilmuan itu dibuka terus sampai tahun ini kita masuk tahun ke-6 yang benar-benar dulu tuh nggak kepikir. Ya, jadi saya balikin lagi, semua itu males segala macam itu masalah semua orang, gitu ya. Latihan bersama seperti ini adalah kayak reminder gitu ya, kayak alarm, kamu bisa nih. Nah, memang ujian paling sejatinya di latihan mandiri. Ya, suatu saat yang berbahagia, saya nggak bisa ngelatih seperti ini lagi, gitu ya. Maka pada saat itu Akang dan Teteh harus sudah mandiri, sudah bisa berlatih mandiri, minimal itu. Pada saat itu harus muncul 100 orang XHI yang sudah bisa melatih kembali ilmu ini. Itu ya, makanya disebut jembatan keilmuan dan jembatan manfaat. Bahwa ilmu ini mungkin saya saat ini lagi bawa obornya yang nanti diestafetkan. Nah, saya ingin yang estafetkan api ini ke 100 orang minimal. Yang nanti akan membawa obornya ke tempat masing-masing, di komunitas masing-masing, bikin perguruan sendiri mungkin gitu ya. Atau ngajarin keluarganya masing-masing gitu ya. Sehingga api ini dari 1 jadi 100 dan dijaga, dia tetap hidup gitu. Itu yang sebetulnya terjadi. Nah, itu adalah solusi saya pribadi mengatasi malasnya latihan dengan melatih. Kepaksa kan gitu. Sekarang kalau udah mau Senin, udah mau Kamis kan materi apa kan gitu ya. Kemarin gimana? Otomatis aja. Sekarang itu kalau terus terang ya,
Kalau mau ngelatih itu, misalkan mikir nih, besok Senin latihan apa ya? Langsung kebayang, oh gini gini gini. Kemarin anak-anak gini, berarti sekarang gini. Kebayang aja gitu. Dan itu saya nggak punya skill itu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terus kayak ngimpleng sekarang kan gitu. Ini kan metode baru ini kalau yang tahun ini nih rada beda nih dengan metode standar kita yang tahun-tahun awal gitu ya. Ini udah berkembang, dapatnya gimana Kang gitu ya? Karena ya tadi saya terus melatih. Maka Akang dan Teteh, tips yang dari saya bagaimana misalkan mengatasi rasa malas. Satu, malas itu semuanya pasti menghadapi. Nah, tapi Akang nimbang-nimbang antara malas itu kan gini-gini. Orang itu akan termotivasi dengan dua. Satu, lihat surga. Dua, lihat neraka. Ya, ini udah pernah saya sampaikan. Lihat surga tuh apa? Lihat benefit dari latihan. Layak nggak saya latihan mandiri 10 menit untuk mengejar ketika anak saya sakit, saya bisa nerapi dan anak saya gembira, bahagia, kan gitu ya. Sehat kembali dalam hitungan 30 menit misalkan. Layak nggak saya latihan ngimpleng mandiri sehingga saya bisa dengan tenang mengawasi putri saya kemanapun dia pergi, gitu ya. Saya tahu dia di mana, dengan siapa, aman atau tidaknya. Layak nggak saya latihan 10 menit untuk skill itu? Gitu ya, itu surga, lihat ke atas. Neraka, lihat ke bawah. Bayangin betapa menyesalnya ketika anak sendiri nih, sakit dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita tahu sebetulnya kalau kita latihannya benar, ini bisa diterapi, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin, gitu ya, menyesalnya kita ketika keluarga sendiri sakit, nerapi aja kita nggak bisa, ramuan aja belum siap. Padahal bikin ramuan tuh gampang, latihan itu sudah disuruh berkali-kali. Gitu. Lihat ke bawah betapa menyesalnya, betapa bla bla blanya gitu. Maka dengan lihat ke bawah dan lihat ke atas seperti tadi, maka saya yakin mentalitas kita akan terbangun gitu. Karena kita pasti mengejar surga. Pada dasarnya manusia itu mengejar surga, menghindari neraka, kira-kira gitu. Makanya ada konsep surga neraka teh, yaitu gitu buat memotivasi manusia sebetulnya untuk tetap berbuat baik. Karena kalau nggak ada motivasi itu, pada dasarnya orang itu gampang tergoda gitu. Kira-kira seperti itu, Kang. Ya, ini berlaku buat semua ya. Nah, bukan masalah ya. Tinggal surga tiap orang itu beda, neraka tiap orang itu beda. Kalau Akang dan Teteh meluangkan waktu untuk berkontemplasi, diem sebentar gitu ya, terus berpikir dengan berdialog dengan dia sendiri, Akang dan Teteh bakal nemuin surga dan nerakanya ini. Nah, ini adalah tips motivasi untuk gimana kita menemukan motivasi terdalam. Ini tips yang paling dangkal gitu ya. Kita kan nggak ngomong ini buat ibadah, buat apa, buat emang tugas saya atau gimana. Itu kan kita nggak ngomong itu ya. Ini mah tips paling dasar aja yang berlaku bahkan di psikologi yang dipelajari di perguruan tinggi ya. Lihat surga dan lihat neraka. Itu Wah, akan. kalau dikecilin hilang suaranya. Hilang suaranya? Oke. Ada lagi Ada satu Kang. orang lagi yang mau nanya. Kalau kurang jelas tanya ya. Semoga jadi ada ini ya. Ini kalau Semoga baju jadi. sembilan ada lagi kali. Cuman harganya nggak tahu. Oke. Ada lagi ya Kang Teteh. Satu lagi deh ya. Ya, jadi tadi sebetulnya endingnya ya, kalau ending kita ngimpleng ini ya, nanti Akang Teteh itu bakal melihat bahwa keseharian kita itu nggak pernah lepas dari energi gitu. Sebetulnya itu. Jadi kenapa sih disuruh berdoa? Kenapa sih ini? Kenapa sih itu? Gitu. Itu teh kelihatan semua gitu. Ya, kemarin adalah tentang PR Sodako. Nah, rasain nanti benefitnya gitu ya. Dan mekanisme Sodako tuh seperti apa. Dan itu nanti buat
hal-hal lain Akang dan Teteh juga bisa mengamati itu. Sehingga kita teh sedikit lebih ngerti lah gitu. Bahwa ini teh yang dibilang harus A, harus B, harus C teh bukan bukan kosong gitu. Memang ada gitu. Secara energinya ada. Ya, bahkan ya itu, sodakoh aja itu secara energi ada itu. Bukan sekedar uh, ngasih, bukan sekedar bantu gitu. Gitu. Ya, dalam lah jadinya mah. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita mulai. Belum? Wah, ini terkesima gitu. Wah, gening berat, Kang, kalau bisa ngimpleng. Ya iya, makin ngerti, kalau udah ngerti, jadi kalau kita punya skill baru, sehingga membuat kita pemahamannya sedikit lebih dalam, berarti tanggung jawabnya ya nggak beda. Ya, ya. Orang orang yang nggak tahu, tanggung jawabnya beda dengan orang yang tahu gitu. Sehingga ya itu resikonya. Jadi makin banyak tahu, makin banyak yang harus dipertimbangkan lah gitu ya. Oke. Oke, kalau belum ada, saya jelasin latihan hari ini seperti biasa. Kita akan latihan dulu nyalurin seperti biasa ya, yang lewat tulang punggung naik ke atas terus nyebar. Setelah itu nggak lama kita akan berdoa, kemudian kita ke lapangan dapat settingan, gitu ya. Hari ini, walaupun feeling saya bilang ini kayaknya kecepatan, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, hari ini dibantu banget kita mulai lihat energi, ya. Harapannya nanti Akang dan Teteh bisa lihat dua frekuensi. Ya, kalau kemarin satu frekuensi ya, satu frekuensi adalah benda real yang ada di ruangan gitu ya. Itu satu frekuensi. Dengan bisa lihat energi dari sebuah benda, maka sebetulnya ada benda real dan energi. Berarti itu dua frekuensi yang berbeda di jeep apa? Bukan tempelin. Di overlap itu biasanya apa ya? Diiriskan gitu ya. Nah, ini skill yang menurut saya nantinya akan berguna banget gitu ya. Nah, udah segitu aja. Nanti tinggal kita praktekin, nanti ngerasain sendiri baru kita diskusi. Ya, oke. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita mulai? Bisi penasaran. Satu, dua, belum ya? Oke. Yuk, bismillah ya. Tegakin badannya. Lemes-lemesin dulu sebentar. Itu mas saya. Capek banget guys. Oke. Tegak. Tarik nafas yang dalam, buang sampai habis. Kang, nafas apa? Nafas biasa juga nggak apa-apa. Ya, buat teman-teman, Akang Teteh yang tadi saya lihat ada yang baru gabung di grup ya. Ikutin aja dulu ya instruksinya. Walaupun baru ikutnya sekarang, ikutin dulu. Ya. Oke. Tarik dalam, buang sampai habis. Pejamkan matanya, punggungnya tegak. Rasain pas tarik nafas, rasain punggung. Kalau udah kerasa aliran, rasain aliran ke punggung. Pas buang, dia meluber ke depan. Gitu ya. Coba rasain ketika setiap narik dan buang, energinya kerasa, merinding itu udah otomatis. Ya. Kang, kenapa indikatornya merinding? Merinding itu indikator paling gampang dan nggak apa ya. Semua orang kan tahu ya definisi merinding itu kayak gimana, jadi nggak akan salah gitu. Dari sebetulnya kita peka. Ya, merinding itu sebenarnya peka. Pada level yang dasar sih sebetulnya. Kita bisa ngerasain hal-hal kecil, jadinya kita bisa peka, akhirnya kita merinding. Gitu. Coba rasain setiap nafasnya jadi merinding. Itu kan latihan kita di awal-awal ya. Sebelum kita mulai sesi TM itu kan nafas sampai merinding. Oke, sambil tetap pertahankan fokus konsentrasinya. Yuk, 71 orang ini, mari kita berdoa
Saya nggak akan guide doanya seperti apa. Silakan berdoa apapun yang akan dan teteh benar-benar inginkan. Doakan itu aja dulu. Ya. So, sambil saya ingetin ya, nanti kalau akang teteh baru, coba cek video-video tentang bagaimana apa pemanggilan rezeki apa ya, konsep doa ya. Nanti akan sangat membantu pasti. Oke, tarik nafas dalam, buang sampai habis. Hitungan 3, bayangin kita ada di lapangan latihan. Dalam 3, 2, 1, ya. Oke, nice, good. Padat, bagus. Rasakan sekeliling akang dan teteh. Rasakan sekeliling akang dan teteh. Ya, walaupun itu kayak cuman angin, cuman apa gitu ya, rasain aja. Oke, kalau yang udah biasa ya rasain lebih dalam lagi. Oke, di setting dulu, terima. Niatin terima settingannya ya. 3, 2, 1. Terus terima. Oke, full, good. Sambil jalan ya. Sambil jalan biar dia terus proses. Oke, good. Pejamkan mata, tadi udah menjamkan mata ya. Pejamkan mata, tarik nafas, fokus. Oke. Hitungan 3, akang dan teteh seperti biasa scan ruangan akang dan teteh, lingkungan akang dan teteh. Bayangin, munculin semuanya di gambaran kita ya. Di feeling kita pakai. Perhatikan ruangan tempat akang dan teteh sedang berlatih sekarang dalam 3, 2, 1. Sok perhatiin dulu ya. Feeling juga nggak apa-apa ya. Feel, oh ruangannya kayak ini, misalkan gitu ya. Kalau yang udah kelihatan, perhatiin 360 derajat, termasuk atas dan bawah, lingkungan sekitar ya. Kalau udah biasa, udah kerasanya kayak lepas sukmain sekalian. Peng, perhatiin itu sekeliling. Ya, tiap orang beda-beda nih ya. Ya, bagi yang udah lepas sukma, udah biasa apa yang kemarin-kemarin udah bisa lepas sukma di ruangan itu, jangan kemana-mana, diem aja, peng, perhatiin sekelilingnya, jangan bergerak dulu, oke? Yang feeling, rasain, feel, oh depan saya ada ini, ingat-ingat gambaran di kepala, ya ingat ngimpleng itu bukan lihat seperti lihat biasa, bukan pakai mata, tapi gambar itu muncul di otak, ya iyain semuanya, ya, so dikuatin dulu, pakai energi yang dibuka ini untuk memperjelas ya dalam 3, 2, bismillah. Didetailkan. Kalau baru sebagian yang kelihatan, perhatiin, geser nanti kebuka sebelahnya. Geser lagi kelihatan gitu ya. Itu trik ya. Geser sedikit nanti dia akan kebentuk gambarnya. Oke.
Ini saya ngasih instruksinya beda-beda ya. Bagi Akang dan Teteh yang sudah lepas sukma, perhatikan tangan yang di sananya. Ya, coba gerakin sambil diperhatiin, dilihat tangannya sendiri. Kasih waktu, nanti dia akan terbentuk ya. Kadang-kadang lepas sukma itu lihat badan astralnya rada-rada belum terbiasa. Lihat tangannya ya. Atau tangannya taruh ke depanin gitu, diperhatiin kanan kiri. Itu yang buat lepas sukma ya. PR-nya apa? Sekarang lakukan itu. Bagi Akang dan Teteh yang baru ngelihat ruangan, yang pada levelnya lihat ruangan dan itu ruangannya sudah jelas, fokus ke salah satu benda yang di situ. Entah itu, terserah benda apa aja yang Akang dan Teteh lihat di situ. Fokus pada satu, niatin detailin. Ya. Bagi Akang dan Teteh yang masih apa? Yang dapatnya feel, oh di situ ada ini, sini, sini gitu ya. Maka Akang dan Teteh pilih salah satu objek di situ. Ya, bayangin Akang Teteh sudah memegang objek itu. Bayangin aja, ya salah satu objek yang muncul di pikiran Akang dan Teteh, bayangin sudah megang. Ya, tangan yang di sininya gerak juga nggak apa-apa. Yakin ya, yakin. Oke, astagfirullah. Terus dikuatin terus, kesetrum. Dikuatin lagi. 3, 2. Good. Oke, kita masuk fase kedua. Akang Teteh yang lepas sukma. Akang Teteh yang lepas sukma, tangannya ditaruh kayak kita kayak ngedorong ke depan gitu ya. Terus ujung jari telunjuk yang di sana ya, ini apa energi yang di sana, telunjuk sama ujung jempol kenain. Jadi tangan kita bentuk kayak segitiga gitu. Peng gitu ya. Perhatikan di tengah segitiganya. Bagi Akang dan Teteh yang lihat ruangan tadi dan sudah milih salah satu objek dan sudah didetailkan, perhatikan garis terluar objek itu. Jadi kalau misalkan cangkir, pinggir-pinggirnya cangkir dilihatin, gitu ya. Ya, ingat garis terluar objek tersebut, gitu ya. Sama yang Akang dan Teteh yang tadi pakai feeling dan megang objek, perhatikan garis terluar di objek itu. Jadi dalam bayangan kita udah kita pegang tuh ya, gitu, teng gitu. Ya. Oke. Terus, biar kita butuh waktu sedikit, biar padat dulu. Oke. Niatin nerima energinya full, tanpa dibatas, full untuk mendetailkan itu. Oke. Jadi ada dua ya. Satu yang lepas sukma lihat tangan sendiri dan segitiga di tangan gitu. Yang lagi yang ruangan sama yang tadi feeling sedang melihat garis terluar dari objek tersebut. Kan gelap nggak apa-apa ya. Ini makan ngejar gambaran yang di kepala ya. Oke, sebentar lagi. Ini lagi ngumpulin ini ya. Nanti sekaligusin si energinya. Sekitar 1 menit dulu, Akang Teteh perhatiin dulu. Insya Allah bisa ini. Oke. Saya ngitung sampai 3, energi digedein dari sini. Niatkan hitungan 3 adalah melihat energinya. Di tengah telapak tangan dan Teteh yang segitiga, itu akan muncul energi, perhatiin warnanya, detailnya, segala macamnya. Gak usah kaget kalau tiba-tiba jebret. Bagi Akang Teteh yang lihat objek kayak tadi, kan lagi lihat garis terluarnya, nanti objeknya akan tiba-tiba bersinar. Liatin, makin detailin. Oh gini sinarnya, berapa jauhnya.
warnanya apa segala macamnya ya, detailin ya, gitu ya. Siap. Bendungan dibuka dalam 3, bismillah, 2, 1, go. Ya, terima energinya. Langsung, yang ini salurin ke tangannya. Yang pegang objek salurin ke tangannya sehingga objeknya kelihatan bersinarnya. Yang tadi lihat detail langsung kelihatan sekelilingnya. Bahkan beberapa objek yang lain juga nanti akan kelihatan sinar-sinarnya. Minimal itu sinar. Kalau tiba-tiba langsung kayak nutup, kok jadi gelap gitu, itu artinya energinya terlalu padat. Teman-teman niatin energinya ditipisin sehingga bisa lihat objek yang itu aja, gitu ya. Objek yang spesifik yang tadi lagi diperhatiin aja. Karena kalau tiba-tiba langsung blek gitu, kadang-kadang malah jadi gelap, ya. Jadi karena terlalu pekat, gitu ya. Oke, kelihatannya sih udah kebentuk ini ya. Terus ya, ngedotnya lumayan kenceng ini. Terus detailkan ya. Yang lepas sukma, perhatiin, yang lepas sukma dulu, yang lepas sukma begitu kelihatan, ada energinya, silahkan mulai detailin, terus Akang dan Teteh bisa bermain. Misalkan tangannya dipisah, terus lihat energi di tangan Akang dan Teteh seperti apa, ya, seperti itu ya. Lepas sukma jalannya ke sana. Bagi teman-teman yang lagi lihat objek, perhatiin dulu gitu ya, seperti apa dia berpendarnya dan teman-temannya gitu. Oke. Bagi teman-teman yang sudah bisa lihat ruangan, objeknya, lihat juga objek yang lain. Misalkan dia ada apa gitu ya. Tadi kan kita lihat cuma satu, lihat ke yang lain, gitu. Nanti akan juga kelihatan. Kalau tiba-tiba jadi terlalu silau, tiba-tiba putih, tiba-tiba kayak warna satu layar gitu, itu artinya terlalu gede energinya. Dikecilin sampai kita pengen lihat energi di benda-benda itu. Ya. Kalau teman-teman yang pakai feeling, dapetin feel-nya, gitu. Oke, kalau udah, oh gini ya, main-mainin. Coba, oh energi itu diginiin gini, gitu ya. Di bendanya tuh diginiin gini, gitu. Ya, main-mainin. Main-mainin. Ganti objek, gitu ya. Ganti, ambil yang lain. Oh, ini gini, gitu ya. Ya, 2 menit ya. Kalau pusing-pusing rada wajar ya. Yuk, terus bisa. Yakin, pede. Ya, ingat, yakin dan pede. Fokus pada apa yang harus difokuskan. Yaitu, tiap-tiap tadi udah punya tugas masing-masing. Sudah punya panduan masing-masing. Ya, fokus pada hal positifnya, afirmasi, afirmasi, afirmasi. Kan gitu. Terus, 1 menit lagi. Ya, terus. Masih. Pakai energi yang disupport dari lapangan untuk makin detail, makin jelas gitu ya. Kalau retak langsung buka lagi energinya, biar dia ngalir. Astagfirullah. Sorry. Ngetrum lagi. Terus lumayan ya tuh kesetrum di sini. Bagus berarti ya, berarti kenceng ini. Baru dibilang langsung kesetrum. Terus 30 detikan lagi. Ayo, 73 peserta. Energinya lumayan gede. Pakai software.
Oke. Saya ngitung sampai 3, tarik nafas yang dalam. Kita break dulu. 1, 2, 3, tarik nafas yang dalam. Buang sampai habis. Tarik lagi yang dalam. Buang sampai habis. Oke, perlahan buka matanya. Perlahan buka matanya. Oke. Dah, istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Otaknya nanti dia memprosesing dulu. Si settingan juga makin berproses. Sekitar 5 menit. Yuk, ceritain. Saya minta minimal perwakilan yang pakai feeling, perwakilan yang lihat ruangan, sama perwakilan yang Pak Sukma. Yuk, ceritain. Siapa yang mau duluan? Dar. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih, Kang? Denny di Cimahi, Kang. Oke, Cimahi. Gimana? Tadi pas Sukma, pas ngedetailin, pas waktu akan buka kandungan energi, tiba-tiba kaki itu jadi kesemutan gitu. Terus pengen patah. Kaki yang mana? Kaki badan beneran atau badan di sana? Badan beneran, kalau yang badan yang di sana aman-aman aja sih. Cuman ya distract aja gitu kan, jadi konsennya jadi ke alam nyatanya gitu. Oh ya, oke lanjut terus. Terus waktu munculin energinya, yang kelihatan kok, aduh kayak monster gitu Kang, warna hitam. Di tangan kayak monster. Yang di dalam segitiga itu keluar kayak asap hitam. Terus visualnya apakah itu halu gitu? Apa? Jangan mikir gitu. Pokoknya kamu kan cerita apa yang dilihat. Halu mah kesimpulan. Ya itu yang dilihat apa? Iya, kayak bertanduk gitu. Berarti dirimu nggak sengaja buka portal itu tadi. Oke. Kalau tangannya gini, energi di tangannya kelihatan atau cuma yang di tengahnya aja? Di tengahnya aja sih. Tengahnya aja. Oke, good. Udah sih gitu aja. Itu aja. Jadi kayak itu dirimu nggak sengaja ngebuka portal itu, gitu ya. Oke, good. Berarti bisa ngebuka portal. Next, siapa lagi yang mau cerita? Ayo ceritain, guys. Saya kalau enggak boleh Teh Hexa. Tadi kan pakai pil ya Kang ya. Nah ketika pakai pil itu yang nampak itu energinya dominan hitam sama biru. Terus ketika yang dipegang apa? Tiba-tiba yang dipegang selimut sih, yang di depan selimut, aja gitu ya. Tapi tiba-tiba feelingnya itu langsung masuk ke ruang tengah gitu, ke lemari. Nah di situ dominan warnanya lebih banyak gitu. Juga ada banyak kelebat-kelebat gitu kan. Oke, pakai feel padahal ini Teh. Oke. Iya, pakai feel gitu. Ruangan mah nggak kelihatan, cuman objek yang ditujunya aja yang kelihatan. Ya, energinya kan fokus kata Akang, energi yang dirasa sama yang dilihatnya itu apa. Jadi yang kalau pertama kan hitam, niat di seperti panduan Akang aja gitu. Pas ketika masuk ruang tengah itu banyak yang berkelebat gitu, banyak. Terus ada dominan hitam biru, energinya banyak berpedarnya hitam sama biru gitu. Bendanya apa? Di ruang tengah. Atau satu ruangan? Lihat kemari ya sama ruangan. Ya sama keliling gitu, lihat gitu, feel pakai feel tapi dilihat pakai nih, jadi energinya ada yang kelebat juga banyak. Terus ya gitu, ada energinya dominan biru sama hitam gitu aja Kang. Oke, siap, ini bagus nih. Oke, ya nanti ini jadi ini masukan, jadi nanti nextnya kan kita ada satu sesi lagi ya, nanti bisa deh diimprove itu ya. Oke. Thank you. Satu orang lagi minimal yang mewakili bagian yang lihat satu ruangan ya. Siapa yang mau cerita? Ayo ceritain. Ayo. Ayo cerita kan tinggal cerita. Assalamualaikum Kang. Ayo, siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sugi Surabaya. Siap. Gimana Kang?
Ya tadi sempat lihat ruangan keliling itu ya warna, alhamdulillah mulai jelas warnanya. Terus pandangan tertuju pada di belakang saya ada meja untuk ngaji anak saya itu. Terus saat dekatin, kebetulan ada Qurannya warna kuning jelas. Mejanya warna kuning itu energinya jelas. Atau Qurannya warna kuning? Bukan, warna barangnya. Oke, terus? Ya. Nah, terus sempat sih ke distract beberapa kali, cuma saya berusaha untuk kembali ke situ lagi, alhamdulillah bisa. Berarti kendali udah mulai bisa ya, fokus balik. Ya, insya Allah mulai bisa dikendalikan. Energi benda itu udah, kan tadi lihat bendanya warna kuning misalkan ya, energi bendanya udah kelihatan atau emang nggak niatin? Energinya cuma samar-samar keemasan. Oh gitu, benda lain sama energinya atau udah kelihatan ada beda tiap benda? Saya fokusnya ke Quran itu aja Kang kebetulan. Oh gitu, oke, siap. Oke, thank you banget. Oke, ada lagi satu orang lagi bebas dari yang mana aja yang mau cerita, biar pas 5 menit ini. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Siapa nih? Kang Yi, Kang Mulyana. Siapa duluan ya? Bebas. Iyi Kang. Ya tadi nyoba lepas hukma, begitu keran energinya dibuka itu semua jadi ketutup warna oranye merah gitu. Dicoba dipadatin di tangan, jadi berbentuk kayak air gitu, bola air. Si bola airnya itu dibentuk lagi seperti jadi pedang. Coba-coba main pedang gitu. Kelihatan, kerasa, megangnya kerasa tuh. Ya ada kerasa Kang, kelihatan pedang. Terus dibikin lagi gada, seperti gada gede, terus dipukul-pukul di lantai gitu. Terus dibikin terasa lagi trisula lantai teh, teng gitu. Terasa. Nggak halus. Tapi di ini lagi kan udah rusak lantainya, dibenerin lagi gitu, dibetulin lagi. Oke. Terus dibikin lagi trisula, coba-coba gitu. Ya, gitu aja Kang. Buat yang berikutnya, ini khusus buat Kang Yi ya, atau teman-teman yang expert pengalamannya kayak Kang Yi. Kita kan mau sekali lagi, ya. Pas sekali lagi ini, Akang Teteh explore, ya. Bagi yang kayak udah kayak tadi ya, yang kayak udah kerasa, si tangannya udah kelihatan. Satu, niatkan fokus itu benar-benar 80% lebih di astral. Sehingga nanti lepas hukmanya benar-benar kayak nginjek di tanah di situ, kayak benar-benar badan sendiri di situ. Ya, niatin itu yang pertama. Nanti dibantu energinya digederin lagi, gitu ya, buat bisa seperti itu. Nah, nanti setelah seperti itu Akang dan Teteh explore sih emang tadi ilmu-ilmu yang kemarin udah dipelajari, tahanan itu seperti apa, perhatiin gitu ya. Senjata, tembakan dan teman-temannya silakan di explore atau minimal lihat badan sendiri jalur energinya seperti apa gitu ya, itu bisa dieksplor ke sana ya. Tuh, nah nanti buat teman-teman yang kayak pengalamannya kayak tadi Kang Sugi udah lihat ruangan, nah saya pengen Akang dan Teteh perhatiin itu benda-benda, perhatiin banyak gini. Kalau tadi kan Kang Sugi itu ceritanya satu benda, nah sekarang sesi kedua ini perhatikan beberapa benda. Jadi nanti otak kita udah mulai fokusnya beberapa benda gitu ya. Sampai nanti kelihatan itu tiap benda itu punya ini yang beda-beda. Ya. Kalau itu udah kelihatan Akang dan Teteh langsung niatin lihat tangan sendiri. Ya, misalkan diginiin, dang tangan saya itu warnanya apa? Gitu ya. Terus nanti kan nanti kelihatan tuh energinya. Coba dimanipulasi, dibuat bulat kah, dibuat apa kan gitu. Ya. Itu yang nanti Akang dan Teteh buat yang yang udah bisa lihat ruangan, lakukan itu. Mulai dari benda, beberapa benda baru ke tangan, ya. Buat Akang dan Teteh yang feeling. Ya. Akang dan Teteh yang feeling, satu saya mau titip pesan, apa yang Akang dan Teteh feelingkan itu 100% benar. Ya, iyain dulu ya, karena tantangan feeling adalah meragukan diri sendiri
Ya, itu yang kita kikis langsung bahwa apa yang Akang dan Teteh feel itu benar. Ya, saya ingin Akang dan Teteh itu memperkuat si feelingnya. Misalkan, Deng ini kerasa warna hijau gitu ya. Bendanya tuh gini, bentuknya gini, hijau gitu. Terus Akang Teteh si hijaunya tuh naikin berkali-kali. Deng gitu. Begitu sampai Akang Teteh ngerasa, aduh merinding guys. Ngerasa itu yakin gitu, maka ketika itu terjadi Akang dan Teteh niatkan saya ingin visual yang lebih jelas. Ya, kebayang ya? Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita mulai? Ini pasti banyak yang seru nih di sesi kedua. Makanya ada yang mau tanya dulu. Kurang jelas, tanya. Jelas ya? Oke, kita agak tanya dulu. Boleh, siapa nih? Sarul kan. Oke, gimana Kang? Mengenai feeling tadi itu kan, untuk feeling ini kan ibaratnya kan tipis itu ya Kang ya. Feeling itu kita merasakan benda gitu, tapi kan yang dirasakan, oh ya itu adalah benda ini, benda A misalkan seperti itu gitu. Coba munculkan energi, coba kamu pegang untuk benda tersebut, kita coba pegang. Namanya feeling ini kan gimana ya Kang, seperti yang Akang bilang tadi itu kan keraguannya lebih besar seperti itu ya. Ragunya? Jadi, keraguan bahwasanya benda itu kita pegang, benda itu terbayang di pikiran, itu kan gimana ya ngomongnya ya? Atau gini aja. Anggap aja kita buat teman-teman yang pakai feeling, anggap aja kita halusinasi gitu ya, biar nggak bingung ya, kan selalu bingung ini teh bener atau halusinasi. Udah sekarang kita anggap kita itu mau ngelamun bareng, mau halusinasi bareng. Jadi nggak usah ada pertanyaan lagi, pokoknya halusinasi bareng gitu ya. Kalau gitu aman kan? Bisa kan nganggap ini haluan? Bisa Kang, bisa. Bisa, ya udah anggap halu aja dulu. Ya, yang penting ikutin prosesnya. Oke, dan nanti ceritain halunya kayak gimana. Kebayang? Siap Kang, siap. Siap, oke. Halu mah kan gampangnya. Ngalamun mah gampang. Oke, kita ngelamun aja. Oke, yuk. Ada lagi yang mau tanya? Bisin, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi kan kita punya solusi ya. Halu bersama, gitu ya. Kang. Yes? Kalau yang tadi distraksi kesemutan itu gimana, Kang? Yang mana? Distraksi apa? Yang distraksi yang kesemutan tadi. Oh, yang hitam itu, yang portal. Yang kesemutannya saya. Oh, kesemutan, itu mah udah wajar. Udah tiba-tiba di tadi tuh gitu. Kan paling sebentar, balikin lagi aja fokusnya. Tadi itu energi itu kayak dibendung gitu, tiba-tiba dibuka blur. Kalau buat teman-teman ya pasti ada yang kan tingkat kepekaan tiap orang beda-beda ya. Pada tadi ya beda-beda. Jadi pasti efeknya macam-macam. Nah, itu kan sebentar ya, cuman deng kayak ombak mah pas kenanya doang. Setelah itu yang penting adalah tapi ini pertanyaan bagus. Yang penting adalah semua energi yang datang ke kita pakai semuanya buat memaksimalkan si nyimplengnya, memaksimalkan si lepas sukmanya, memaksimalkan si halunya, gitu ya. Pokoknya buat jadi jangan ditahan-tahan gitu ya. Buka semua gerbangnya, halu luar biasa level super dewa gitu ya, kira-kira gitu. Kebayang ya? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi begitu ada kayak gimana energi, salurin langsung gitu ya. Gitu aja mikirnya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sebelum sesi yang menyenangkan banget nih. Ya, oke. Semuanya udah punya petunjuk masing-masing ya. Sudah tahu, oh berarti sekarang ini sesi kedua saya akan melakukan petunjuknya adalah A, B, C gitu ya. Oke, yuk. Tegakin lagi badannya. Lemesin sebentar. Tarik nafas yang dalam. Buang sampai habis. Sama rasain dari tulang punggung. Nyebar ke badan. Tulang punggung nyebar ke badan. Ya. Masih.
dengan tenang, pejamkan matanya, masih rasain, sama, usahakan bisa merasakan setiap bernafas kita bergetar, setiap bernafas kita merinding. Oke, that's good. I think sepertinya kita siap. Pejamkan mata tadi ya. Tenangin dulu. Kita mulai dari kait yang gampang. Bayangin lagi ruangan tempat Akang dan Teteh berlatih. Ya, lepas sukma lah di situ. Yang tadi sudah perhatikan lagi lebih detail. Yang tadi kita ngehalu, bayangin itu ruangan. Ya. Oke, dibantu dulu supaya lebih powerful. Energinya langsung dipakai buat memperjernih dalam 3, 2, 1. Good. Terus. Langsung, jangan ditahan ya. Di loss. Jangan dirasa-rasain ini datangnya gimana, nggak gitu. Di loss aja langsung. Ler gitu. Sok, dikuatin lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Nah gitu, itu that's better. Oke. Ya, lakukan panduannya masing-masing. Explore di instruksi yang tadi Akang dan Teteh sudah dapatkan. Oke. Fokus pada memperhatikan energinya ya. Oh gini. Memanipulasi energinya, dimainin, ditarik mungkin, diapain kan gitu. Gitu. Ya, buat teman-teman yang level feeling, anggap aja itu halu, berhalusinasi, ngelamun gitu ya. Bayangin aja, main-main aja gitu. Begitu ini menurut kita gini. Yakinin. Begitu udah yakin, kerasa banget, kita super yakin, niatin buat visual. Kelihatan lebih jelas. Buat teman-teman yang Akang Teteh yang tadi memperhatikan energi di satu benda di ruangan, udah kelihatan satu ini, coba perhatian ruangan yang lain. Setelah ruangan ini Kang Teteh bisa lihat, oh ternyata setiap benda itu ada energinya. Kerasa tuh pendarannya. Langsung lihat tangan sendiri. Itu pasti kelihatan. Nah, walaupun kelihatan aneh, cuma tangan doang gitu ya. Kan sama kayak kita ngelihat tangan sendiri juga. Ya gitu aja. Kadang-kadang transparan tangannya gitu ya, nggak apa-apa. Perhatiin gitu. Nah setelah kelihatan tangannya, kerasa tangannya minimal, energinya. Bagi Akang Teteh yang lepas sukma, silahkan explore gitu ya. Ingat di ruangan itu aja ya. Ingat di ruangan itu aja. Kalau ada yang kebuka portal, jangan ikut, jangan masuk gitu ya. Di ruangan itu aja ya. Atau Akang Teteh yang lepas sukma, coba misalkan ya ada benda nih di depan gitu ya. Coba salurin energi kita. Lihat bagaimana energi kita itu bereaksi ke energi benda itu. Itu ya. Itu juga penting nantinya. Terus yuk dikasih waktu. Kait dulu ya. Fokusnya pas dulu. Nanti bentar lagi di support lagi. Ya yang penting enjoy aja dulu. Nikmati dulu di fasenya itu. Ya. Masih terus di sini sih terpantau alirannya bagus ya. Jadi saya bisa pastikan itu adalah energinya masuk ke badan Akang Teteh, nge-support ke pituitarinya ya udah gitu ya. Tinggal lebih yakin aja.
makan ceritain pengalaman sendiri. Jadi pengalaman sendiri itu pasti benar. Karena kita menceritakan apa yang kita rasakan. Tidak bisa disalahin sama orang lain. Tenang aja. Oke, diperkuat, siap-siap. 3, 2, 1. Push, good. Sangat baik. Banyak ini ya. Terus. Oke, masih 74 orang. Oke, good. Dicoba ya. 74 orang coba semuanya. Coba sebisanya aja. Toh cuman nyoba, kan gitu ya. Kalau dicoba pasti ada progres. Pasti ada progres. Walaupun kita nggak ngeh gitu. Sama dengan hal-hal lain gitu ya. Kalau dilatih pasti ada progres walaupun kita belum lihat hasilnya. Ya. Biarin badannya berproses, biarin otaknya beradaptasi, picu gitu ya. Dilatih gitu. Latih itu kan kayak ngasih stimulan ya, kasih rangsang gitu ya, rangsangan gitu. Ini loh, kamu harus perhatiin ini loh kan gitu. Terus satu kali lagi penguatannya, siap-siap. Bareng-bareng dalam 3. Di los ya, 2, 1. Wih, good. Oke, good. 2 menit, maksimalkan. Yang lepas sukma, hanya yang lepas sukma. Ya, yang lepas sukma, Akang dan Teteh tembakin energi ke depan, niatin bikin portal ke lapangan latihan. Ya, ingat ya. Tangannya hadapin ke depan, tembakin energinya ke depan untuk bikin portal ke lapangan latihan. Dalam 3, 2, 1. Lapangan latihan. Buka, salurin. Set. Perhatiin dia ngebukanya gimana. Ya, mungkin awalnya dia kayak mau nutup lagi gitu ya. Losin energinya. But niatin langsung padat. Just gitu. Visualnya bisa bulat, bisa pintu, bisa apa, macam-macam. Perhatiin aja. Peng. Kalau dia sudah stabil, gitu ya, masuk. Das. Selamat datang di lapangan latihan. Perhatikan, diperjelas sama saya lapangannya 3, 2. Nah, tujuan utama Akang dan Teteh yang ke lapangan latihan, yang tadi lepas sukma adalah di lapangan latihan, lihat teman-temannya yang sama-sama datang lewat portal-portal itu. Nah, ini butuh waktu biasanya. Ya, nggak langsung kelihatan kadang-kadang. Karena harus scanning dulu temannya ada di frekuensi berapa gitu ya. Niatin lagi. Deng. Mungkin kelihatannya cuman bola, cuman apa gitu ya. Hatiin. Set. Kalau di sana udah saling lihat gitu ya, atau misalkan ditepok kerasa atau gimana gitu, semoga bisa ngobrol ya. Coba sampaikan, ngobrol gitu, sapa aja gitu. Bentuk mungkin beda ya, tapi sapa. Buat teman-teman yang lain, maksimalin ya. Yang feeling,
das. Kalau udah ambil benda lain gitu bisa dang jernih, das gitu. Dar gitu ya. Nah, kalau udah 2 atau 3 objek, niatin ngelihat ke sekeliling ruangan gitu ya. Kalau yang tadi Akang Teteh yang udah sekeliling ruangan, terus udah lihat badan tangan sendiri, niatin naikin ke lepas sukma. Full, jadi berada full body di tubuhnya utuh ada di ruangan. Ya, terus explore kayak kemarin ya jalan kah, apakah. Tapi kemudian setelah udah full badan di situ, lihat energi di ruangan itu. Ya, sambil keluarkanlah dari telapak tangan, keluarin bola mungkin atau keluarin apa terserah gitu ya. Lihat energinya Akang Teteh itu seperti apa. Ya. Berat sedikit ya. Oke. Disupport lagi deh sekali lagi. 1 2 pakai di los 3. Oke, good. 2 menit deh. Stop. Terus masih manfaatkan. Masih manfaatkan. 1 menit lagi. Satu menit lagi. Terus nggak apa-apa. Sabar. Terus bener-bener explore ya, manfaatin ya. Ya. Sambil ingat-ingat ini adalah titik yang nanti akan dilanjutin. Ya, nanti lanjut langsung dari sini gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau game lagi save gitu ya, save poinnya di sini. Ya, disimpan di sini, nanti dilanjutin bisa langsung gampang dari titik ini. Ya. Bagi yang feeling, bagian ini semuanya nge-save. Tak gitu. Oke, tarik nafas yang dalam. Buang sampai habis. 2 kali. Kemudian buka matanya pelan-pelan, buka matanya, jangan cepet-cepet ya. Buka matanya pelan-pelan. Oke, udah dulu. Aduh, ya udah dulu. Yuk cerita. Cerita loh, pasti masih pada loading. Kurang loading. Ya, kalau abis gini tuh terus wajar ya kalau kayak mau ngomong tapi susah, kayak belum nyambung gitu, kayak lemot gitu ya, itu wajar ya. Karena kita switching dari indera yang satu ke indera yang lain gitu. Kadang-kadang kalau apalagi kalau udah fokus banget di sana ya kesininya suka kayak ngelamun kayak loading dulu. Oke, ada yang mau cerita dulu? Mau cerita apapun silahkan ceritain. Ya. Kalau mau ditanya mangga, kalau mau didiskusikan mangga, mau apapun. Ya, ingat nggak ada yang salah ya. Akang dan Teteh hanya menceritakan pengalaman Akang dan Teteh, which is yang pasti 100% benar gitu ya. Kecuali Akang Teteh sengaja nambah-nambahin kan gitu ya. Saya yakin nggak ditambah-tambahin kan. Kadang-kadang suka dikurangin malah. Harusnya ada gini-gini tapi takut salah gitu. Jadi akhirnya nggak diceritain. Nah, biasanya cuma begitu. Ada yang mau cerita? Silakan. Waktunya cerita sambil. Ya, Kang, I'm sorry. Gimana, Kang? Ini Kang, awal-awal tuh saya nyoba ngelihat energi kayak bentuk kayak putaran gitu Kang, tangan
digabungin, berputar kayak naga, berputar ke atas tuh kan. Naga Dari warna tangan. kemasan. Dari tangan ngebentuk tuh, saya kembali ngebentuk kan, muter-muter. Muter-muter di atas kayak naga, tapi ya warnanya kemasan gitu naganya. Oh, nice. Kuning, berusaha dikendalikan nggak? Digimanain, disuruh apa? Ya, di suruh kontrol. Ya muter-muter di atas aja gitu. Oh, ini di atas. Maksudnya muter-muternya itu akan kendaliin atau Iya, kendaliin pakai tangan. Oke, that's good. Siap. Terus yang kedua, feelingnya fungsi naga ini apa? Bukan fungsi naga ya, dia kan visualisasinya naga, tapi dia kan energi ya, bukan naga beneran gitu. Menurut Akang, feelingnya itu energinya cocoknya buat apa? Kayaknya sih buat pengobatan, Kang. Pengobatan. Oke. Berarti nanti next time pengobatan ada yang di grup segala macam, jangan jarak jauh tuh. Akang sambil lihat dia interaksinya ke si pasiennya seperti apa. Ya. Itu PR-nya. Nanti Akang akan ngerti terapi itu seperti apa. Gitu. Apalagi, Kang? Terus yang kedua, buka portal. Bener, Kang, yang nongol tuh nggak sekaligus orangnya ya, satu-satu ya. Sekarang ada 7 orang kalau nggak salah. Kelihatan. Tapi yang bentuknya kelihatan, cuman nggak ini yang nyapa satu orang kan, halaman ngobrol, cuman kendalanya ngobrol udah nyapa, nggak ada suara. Ya ngobrol cuman nggak ada suara, nggak ada. Ngobrol, iya. Cuman kayak ngobrol gitu. Kayak ngobrol. Nah, next time adalah ngobrol itu otak ke otak. Bukan, kan tadi mah ngobrolnya kayak mau pakai mulut kan AIU-nya gitu ya. Nanti mah ngobrol mah otak ke otak. Gitu ya, telepati. Ya, itu triknya. Gitu. Tapi di badannya tuh kayak panas gitu, Kang. Nyebar hawa panas di badan. Di badan. Bentuknya juga kan pakai dirimu lihatnya dia pakai baju atau nggak sempat merhatiin. Nggak pakai baju. Oh, mestinya di badan fisiknya tuh yang masuk tuh panas badan gitu. Maksudnya nyebar hawa panas. Oke, itu wajar itu. Oke, siap, Kang. Terusin ya, Kang ya. Nah, nanti saran saya, Kang coba cari satu temen yang sama-sama levelnya udah lepas kayak gitu. Nah, nanti coba janjian, Kang, yuk orang lepas sukma bareng, jebret, ketemu, gitu ya, niatin ketemu. Ya. Nah, kalau mau ketemu itu kan perlu titik ketemuan. Ya, anggap aja di lapangan latihan, ya sok ketemu di lapangan sekarang. Nah, nanti Akang coba kayak ngobrol 5 menit aja ya, atau 2 menit deh, jangan 2 menit ngobrol, kasih alarm gitu. Terus setelah 2 menit balik lagi, terus telepon beneran pakai WA gitu ya. Tadi teh ngobrolnya gini menurut saya gitu ya. Nanti lama-lama dia matching antara ngobrol di sana aja maksud yang orang gitu. Jadi nanti mau verifikasi baru apa yang kita obrolin itu matching. Sehingga nanti Kang Amsor ini kalau ngobrol sama si A ini udah nggak usah pakai pulsa dan kuota data lagi. Tinggal ngimpleng weh. Oke, lanjut ya. Itu ya, Kang, PR-nya ya. Buat teman-teman. Kayaknya bisa, Akang tuh udah bisa gitu ya. Cuman memang pembiasaan di awalnya ini yang ya bekerja keras sedikit lah. Tapi kalau udah ngegelinding ke bawah tuh udah enak banget itu. Ya. Tinggal jaga aja nanti latihan supaya si energinya tidak naik turun gitu lah, stabil lah gitu. Oke, yang lain cerita yuk, ini saatnya bercerita. Ini bagus, ini banyak yang bagus, saya yakin banyak yang bagus ini. Yuk, siapain rugi kalau nggak cerita. Kalau cerita mungkin ada tips yang keluar. Mau cerita lagi boleh. Oh, sok mangga. Siapa dulu? Kang Sugi dulu, boleh. Ini kan tadi waktu lepas sukma itu lihat tembok ada kayak energinya itu bentuk asap
tapi mengelilingi tembok itu semua. Itu apa kira-kira yang tahanan yang saya pasang itu, Kang? Terus jadi di temboknya ada kayak lapisan gitu. Ya, kira-kira 20 sentian lah tebalnya. Terus waktu buka portal itu bentuknya kecil lalu melebar bulat. Terus akhirnya masuk di situ ke lapangan, melihat teman-teman juga masuk, tapi pertama itu bentuknya bulat-bulat dulu. Baru beberapa saat pembentuk manusia. Terus di tengah lapangan tuh kayak ada apa ya? Kayak tinggi itu dia mancarin ada tiang. Mancarin kayak ini, kayak petir nyamber di kepalanya teman-teman yang datang itu. Oh, itu betul. Nah, ada kristalnya. Untuk sementara itu dulu, Kang, untuk sementara. Terima kasih. Nah, ya kalau yang pada levelnya Kang Sugi karena sudah bisa ngimplengnya di level itu, jadi jangan nanya ini tahanan yang saya buat atau enggak kan gitu ya. Maka ngejawabnya simpel. Kang Sugi bikin tahanan, taruh ke benda, sama enggak dengan yang di sini gitu. Banding, sama, berarti itu tahanan yang saya buat. Jadi jangan itu dieksplor terus, misalkan perhatiin lagi si energinya kayak gini. Oh, nanti bertanya ke feeling kita, ini fungsinya apa? Nanti dia langsung ada informasi, ini untuk ini gitu. Ya, makin kita latih itu nanti informasi yang dapatnya makin banyak. Oh, ini tahanan yang tanggal sekian dibikin, fungsinya ini, sudah berapa kali nahan serangan, gitu nanti keluar gitu kan. Ya, eksplorasi ya, Kang Sugi levelnya menurut saya sudah pada bisa untuk explore, ya, mengulik gitu. Jadi energi yang kita latih selama itu udah kelihatan gitu, udah nyata buat Kang Sugi dan sudah kelihatan gitu. Maka bisa melihat energi itu sebetulnya bisa mengakses informasi yang pentingnya kayak gitu. Ya, buat semua ya. Ketika kita bisa lihat energi satu benda, maka kita itu sebetulnya sudah tahu informasi detail tentang benda itu. Tinggal kita tanya aja pakai feeling kita, ini tuh apa? Maka nanti keluar itu. Kadang-kadang keluarnya bentuknya teks, kadang-kadang tahu kayak suara, gitulah, atau tiba-tiba tahu aja gitu ya. Nah, itu yang pentingnya ketika kita bisa lihat energi. Sehingga kalau suatu saat yang berbahagia, Akang dan Teteh ketemu energi yang misalkan vibrasinya nggak bagus, nggak enak gitu ya, kayak nyerang atau apa, Akang dan Teteh tinggal tanya, ini apa? Terus menangkalnya kayak gimana? Nanti langsung keluar jawabannya. Sehingga dijamin apapun yang Akang dan Teteh hadapi selalu punya antinya. Hanya tinggal nanya aja. Gitu ya. Oh, tinggal giniin aja, jebret, guys, beres gitu. Jadi nggak ada yang sulit menurut saya kalau kita udah kita nguliknya di level yang dasar seperti itu. Ya, yang sulit itu adalah kalau kita levelnya udah ketinggian, dasarnya nggak ada, sehingga kita menganggap semua itu beda-beda, padahal semuanya itu sama aja gitu konsep dasarnya. Ya, itu yang saya bisa sampaikan dari pertanyaannya Kang Sugi. Gitu. Kalau kurang jelas nanya lagi Kang Sugi atau boleh cerita yang lain? Hexa mungkin? Tadi kan pakai feeling ya Kang ya. Yes. Terus kan lihat tangan sendiri. Tiba-tiba kelihatan gitu kayak apa tulangnya gitu, terus aliran darahnya gitu. X-ray, contohnya X-ray. Oke, next. Itu terus diniatin aja biasa energi. Ngeluarin energi gitu sambil coba ini melihat satelit yang biasa dipasang buat proteksi gitu ya. Tiba-tiba itu udah biru itu ada merah itu kayak menyala gitu terus nyebar ke seluruh rumah itu padat gitu terus dilihat ke atas gitu. Ya itu tiba-tiba aja refleks gitu kan. Jadi kayak kita mantau proteksinya gitu. Kayak nutup sempurna gitu aja kan. Ya udah. Dah. Jadi nggak ada lagi itu yang kelebat-kelebat itu ya, sekarang diulik. Naon eta gitu. Beresinnya gimana? Dah lulus dah. Ya, lanjut ya. Maksudnya gini, Akang Teteh ini ya, yang namanya perkembangan si TM itu ya, kayak kita meletusin balon gitu. Ditojosnya mah cuman sedikit. Das, tapi begitu kebuka kadang-kadang ya itu gitu, semuanya langsung gitu segala macam. Jadi sebetulnya tugas Akang dan Teteh kita itu hanya
coba cari titik yang tepat, meledakin balonnya gitu, sehingga nanti langsung just gitu ya. Nah itu tadi contoh di mana satu trigger langsung ngebuka semuanya. Gitu ya. Yang saya mau bilang ke teman-teman adalah begitu sudah bisa, maka sesungguhnya selalu bisa. Ya, baik itu di latihan barengan, baik itu di latihan yang mandiri. Ya, sering dilatih. Nanti itu skillnya jadi stabil. Ya, sering melatih itu supaya kita skillnya stabil dan bisa dikeluarin kapan kita inginkan. Gitu ya. Nggak hanya nunggu-nunggu momen-momen spesial doang gitu. Oke, yang lain cerita. Ayo cerita. Supaya banyak ilmu yang keluar nih. Kalau nggak ada yang nanya, susah saya. Yuk, mangga. Jadi mah masuk ke ruang tengah. Terus ruang tengah tuh lihat kursi, meja, sama ada beberapa kursi. Tapi si warna kursi sama meja tuh jadi berubah Ruang gitu. tengahnya maksudnya beda ruangan gitu? Sama yang lagi ruang latihan tengah sekarang? Di tengah aja. Cuman ruang tengahnya kan agak gede gitu kan. Oh, jadi ada meja, ada dua kanan depan kursi gitu. Cuman si warna kursi sama mejanya tuh jadi kayak rubah-rubah gitu. Kadang merah, kadang biru gitu. Tapi si lantainya mah putih gitu. Gitu. Terus tadi tuh karena merhatiin si kursinya dan segala macam, tapi kayak muncul kayak ada siluet gambar orang gitu kan, bentuk orang yang duduk gitu. Duduk kayak seseorang siapa gitu, kayak kerasanya mah gitu. Gitu. Terus tadi bikin kayak semacam tahanan, tapi keluar dari tangannya tuh kayak babal gitu, lubuk-lubuk gitu. Tapi lama-lama sih kebentuk si bulatannya putih, itu aja sih Kang. Kelihatan bulat dan putihnya tuh kelihatan. Putihnya ada kayak bola di dalam si ruangannya itu putih aja gitu, kelihatan putih. Oh ya udah. Oke, lanjut Kang. Yang gitu-gitu terusin ya. Gini, visual awal yang muncul itu bisa gini apa ya? Kayak kita melihat misalkan apa ya? Jadi gini. Terusin, nanti yang terlihat itu, yang informasi yang didapat itu akan berkembang makin detail. Bahwa itu bulatnya kayak gimana kan gitu ya. Nanti gimana nanti detailnya keluar itu. Ya makin sering dilatih. Ini udah bagus banget udah sampai ini sehingga nanti minimal mah tahanan teh geus apal. Saya ngeluarin tahanan emang nggak tingali tahanannya ada gitu ya. Siapa yang berani bilang bahwa nggak ada tahanan, orang ada kelihatan jelas kan gitu ya. Minimal itu. Nanti detail-detailnya akan makin tajam seiring perjalanan jam terbangnya Akang. Nah, orang yang duduk tadi di kursi bisa jadi irisan dengan waktu yang lalu, bisa jadi 2 hari yang lalu ada orang duduk di sana, energinya ke detect gitu ya. Jadi kayak time travel yang kemarin gitu. Nah, yang kayak gitu mah tinggal dilatih aja. Nanti kita misalkan fokus ke yang saat ini, yang real saat ini, sama lihat energinya gitu ya. Jadi nggak selalu ada yang mistis-mistis ya kalau yang begitu. Itu. Oke, good. Walaupun abis latihan ini sangat besar kemungkinan Akang dan Teteh lihat yang makhluk-makhluk yang berbeda. Nah, ketika lihat makhluk yang berbeda, tadi sudah saya kasih tahu. Tenang aja, semuanya itu tinggal ditanya ini apa, gimana cara mengatasinya gitu. Makanya itu sengaja saya sampaikan. Oke, ayo yang lain cerita atau kalau kurang jelas tanya lagi Kang Emil ya. Terus jago yang malah. Ayo. Yang nggak jago coba yang ngehalu gitu tadi Kang saya full ngehalu gitu. Ceritain dong halunya. Boleh. Nanti saya kasih tahu itu teh halu atau enggak gitu. Itu teh apa gitu. Kan itu yang akan Teteh pengenin kan? Afirmasi bener enggak? Makanya tanyain. Kalau enggak ditanyain ya gimana? Ayo, nanya-nanya, ayo, come on. Kita punya ya mungkin 10 menitan lagi ya maksimal. Sebelum jam 10 kita udah. Boleh, Kang Syarif. Tadi nyobain lepas sukma di ruangan kamar. Ya, saya perhatikan diri sendiri, saya kelilingin, terusnya terbang itu, Kang. Terusnya untuk masuk ke portal itu sebenarnya agak sulit. Coba masuk karena ada warna hijau lah, titik warna hijau. Saya coba masuk, sebenarnya tidak bisa masuk. Terusnya saya coba lihat tangan gitu kan, ya tangan itu kayak bercahaya gitu kan, warna seperti kemas-kemasan gitu sih. Terusnya
antara kedua tangan itu ada kayak bulat gitu Kang, kayak apa ya, bola atau apakah itu sih Kang. Oke, Yang oke, siap. Satu, karena kalau ini lihat, Kang, kalau dulu waktu kecil tuh kalau pernah 2 kali kalau lagi sakit tuh seperti apa ya, kayak sukma tuh kayak terbang di sekeliling kamar gitu kan. Kalau dulu lihat badan kecil. sendiri gitu. Iya, kalau dulu. Ya itu lepas sukma, nggak sengaja itu teh. Itu aja Kang informasinya. Siap. Oke, good. Nah, tadi kan sebatas mengamati yang energi di tangan. Nanti nextnya adalah amati, terus manipulasi, gedein, padetin, terus manipulasi bentuk apa, bentuk apa, bentuk apa. Itu next level untuk latihannya, gitu ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan bagus nih. Suatu saat, misalkan tadi contoh kasusnya bikin portal, terus nggak bisa masuk. Terus kan pasti kita pikir, kenapa yang nggak bisa masuk kan gitu ya? Itu teh berputar-putar sih. Kenapa saya nggak bisa masuk di pikiran kita sehingga sebetulnya jadi ngunci, malah jadi nggak bisa masuk. Ya, jadi untuk segala macam kesulitan yang kita hadapi, misalkan kita nembak gitu ya, terus mantul atau misalkan nggak tembus gitu ya, memang nggak tembus gitu ya, tapi kita jangan mikir kenapa ya nggak tembus, itu mah pikiran yang tidak produktif. Kita hanya perlu berpikir saya mau bikin energi yang langsung tembus. Nanti otomatis kita energinya ngebaca si tahanannya lawan, dia akan generate frekuensi yang antinya itu dan langsung tembus. Gitu. Itu yang harus jadi pikiran, pola pikir kita. Kita buka portal, kenapa nggak masuk? Oke, nggak masuk. Berikutnya, begitu attempt berikutnya adalah tenangin diri terus saya mau masuk ke sana. Begitu saya pegang, saya masuk ke sana. Mikirnya langsung begitu. Maka otomatis badan kita dipaksa untuk memecahkan itu masalah tanpa harus kita mikir pusingnya gimana itu harus gimana, tapi energi kita langsung otomatis nyeting jebret gitu. Maka saya yakin dengan mindset seperti ini tidak ada kesulitan yang berat-berat amat buat kita itu. Kenapa? Karena kita berat itu karena kita mikirin cari solusinya, padahal nggak usah nyari solusinya. Perintahkan saja, yakin saja energi itu akan punya solusinya sendiri. Pada level kita, gitu aja dulu. Ya, bukan harus diulik, harus ini ternyata itu mah terlalu buat ilmuwan lah gitu ya. Kita mah orang bodoh, niatin aja, yakin. Kita tuh punya skill canggih, udah aktifin aja. AI-nya biarin AI yang mikir gitu ya, si energinya yang mikir. Gimana solusinya? Yang penting saya mau begini, ya begitu gitu ya. Kebayang ya semuanya ya. Ini pertanyaan bagus nih dari Kang Sarif ya. Masalah buka portal nggak bisa masuk. Nah next time apapun itu, yakin mindsetnya benerin, harus fokus kemana, tujuannya apa, yakin. Maka energi akan mengenerate solusinya gitu ya. Ini bagus banget, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau nanya? Mau cerita? Ayo, mumpung 5 menit terakhir nih. Injury time. Ayo. Saya berharap banyak banget yang penasaran gitu. Pengen nanya, nggak ada. Ya, oke. Kalau belum ada, saya sambil ceritain grup ya. Bisa lupa. Grup yang pertama adalah teman-teman yang tadi sudah experience lepas sukma. Gitu ya. Nanti di grup ini kita akan ulik banget masalah energi itu kayak gimana, karena Akang dan Teteh sudah merasakan, melihat, dan nyata banget buat teman-teman, maka di situ sudah mulai masuk ke level ngulik gitu ya, tahanan tuh kayak gimana, nanti kita level-level selanjutnya gitu ya, lebih advance gitu ya, yang nanti akan kita ngobrolin di grup ya. Grup kedua adalah buat teman-teman yang udah bisa lihat sekeliling dengan jelas, 360 depan belakang gitu udah jelas, mau itu hitam putih atau berwarna itu udah termasuk di grup yang kedua ya. Grup kedua ini nanti saya akan push Akang dan Teteh ke lepas sukma ya. Jadi
gimana caranya kita setting supaya si indra-indra yang lainnya main, teman-teman punya pengalaman sekali aja lepas sukma, sehingga nanti setelah lepas sukma bisa masuk ke grup yang lepas sukma, gitu ya. Nah, grup ketiga adalah buat teman-teman yang kuat banget di feeling, ya. Ingat ya, feeling itu mungkin 80% masukan inputan itu adalah feeling. Nah, dan kebanyakan orang pasti dapat feeling ini. Bukan kebanyakan ya, semua pasti dapat feeling ini, dapat halunya kan gitu ya. Halu inilah gitu ya kalau tadi mengambil analogi yang tadi. Nah, tujuan kita di grup ini adalah bertahap nanti teman-teman akan, menurut saya ya, bukan menurut saya, ini akan diarahkan sampai nanti bisa ngimpleng benda real. Ya, yang tadinya feel, gimana kita kasih stimulan kotaknya, processing, sehingga nanti dia akan jadi visual yang jelas, gitu ya. Nanti setelah visual jelas, berarti udah di grup 2 kan, nanti naik lagi ke grup yang pertama yang lepas sukma, gitu ya. Poinnya seperti itu, gitu ya. Ingat, saya bilang dari awal, tidak ada si A lebih jago dari si B, gitu ya. Yang ada adalah kita start di titik yang berbeda. Ya, bisa jadi teman-teman yang feel-nya kuat ini, ketika dilatih dengan tepat, melesatnya lebih melesat daripada yang awalnya udah di grup lepas sukma, gitu ya. Jadi saya nggak pengen Akang DT mikir, aduh saya mah di grup yang feeling gitu mah, wah berarti jauh kayaknya gitu. Ya, tidak seperti itu. Ini saya di awal bilang begitu ya. Karena ada keunggulan kalau teman-teman yang feelingnya kuat dan itu kita asah, itu biasanya lebih peka terhadap distraksi dan tipuan. Ya, kalau yang ngimpleng sama yang lepas sukma itu biasanya karena dia udah dapat duluan gitu, suka lebih gampang ketipu lah gitu ya. Gitu. Sehingga nanti ya gitulah. Saya susah jelasin ya, tapi itu pengalaman saya. Justru orang-orang yang pakai feeling ini yang biasanya dia tahu esensi dari masalah itu apa sih gitu ya, sehingga tidak terdistraksi oleh tampilan atau inputan-inputan yang lain. Dan itu sesuatu yang mahal ya. Kita punya kemampuan buat mendeteksi dengan sangat akurat gitu. Itu pembagian kelompok buat nanti. Nah, nanti di grup, mungkin nanti ya dibuat grupnya. Sekarang tanggal 26 tadi ya. Berarti kita punya hari apa ini? Sekarang hari Senin ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Minggu ini sampai Minggu itu udah nggak ada latihan dulu. Teman-teman ulik aja dulu hasil latihan 1 sampai 7. Nanti Februari akan, berarti udah mau masuk Februari ya. Februari akan mulai kita latihan 3 kali latihan di masing-masing grup. Ya, 3 kali latihan di masing-masing grup. Harapannya, saya berharap banget Akang dan Teteh di grup itu udah diskusi segala macam gitu ya, ceritain dan teman-temannya. Ya, nanti setelah 3 kali itu mungkin 2 mingguan kayaknya ya. Jadi kita sampai Februari tengah itu, saya nggak tahu kita keburu puasa atau enggak ya. Saya lupa ini bulan puasa jatuhnya kapan. Tapi nanti kita lihat ya. Saya pengennya seperti kemarin udah disampaikan, saya pengennya ada satu waktu penutup di mana yang bisa datang ya datang langsung gitu ya. Kita ketemu langsung. Kalau ketemu langsung bedanya apa? Ketemu langsung ya bisa dibantu langsung energinya, terus bisa ngimpleng sambil cerita gitu. Jadi saya bisa langsung, oh ini sampai mana, ini sampai sini, berarti kamu harus gini gitu ya. Bisa langsung ngasih instruksi satu persatu detail sesuai dengan kondisi ini. Kalau kita online gini, saya rada susah gitu ya, karena 70 orang ya. Nanti kalau misalkan ngomong satu, bentrok sama yang lain, jadi pabelit, jadi bingung nanti. Nanti kalau udah ketemu langsung mah, kan bisa ngeharewas ya bahasa Sunda teh. Berarti saya bisa spesifik berbisik ke orang ini, kamu harus gini-gini loh, nanti nextnya apa gitu ya. Itu perbedaannya yang mendasar ketika kita ketemu langsung sama seperti ini. Kalau dari energi sih, sama-sama aja lah gitu ya, lumayan lah. Oke, ada yang perlu mau tanya dulu sebelum kita akhiri? Silakan.
Jadi nggak jadi cuma Januari ya. Januarinya selesai sampai ini. Tapi ada grup ada sesi tambahan di Februari, masing-masing 3 sesi di masing-masing kelompok ya. Harapannya nanti yang lepas sukma bisa ngebimbing teman-teman yang nyimpleng, dan juga bisa bimbing nanti teman-teman yang feeling gitu ya. Setiap yang naik lepas sukma bimbing lagi gitu aja gitu. Sampai nanti nggak ada sisa lagi, semua XHI itu ya udah levelnya lepas sukma semua gitu ya. Kebayang ya, kedepannya saya akan butuh bantuan Akang dan Teteh untuk ngebantu teman-temannya. Maka ya, teman-teman yang di level lepas sukma niatin buat belajar untuk ngajarin, belajar untuk ngebimbing ya gitu. Karena ya iyalah, kalau saya pikir akan sangat efektif kalau ada mentoring kayak gitu ya, yang udah bisa coba bantu gitu ya. Kira-kira gitu. Harapannya ke depannya ya udah otomatis setiap yang ikutan XHI ya penjenjangannya gitu ya. Yang ngebantunya udah otomatis gitu. Jadi ya semuanya bisa lepas sukma gitu ya. Jadi 2026 tagline-nya adalah semua lepas sukma gitu. Pindah alam gitu. Waduh, luar biasa. Oke, ada tanya terakhir Yuk. Itu banyak cerita tapi nggak apa-apa ada cerita, jadi kan sayang sekali guys. Udah yakin? Rugi loh nggak nanya. Ya sudahlah kalau gitu, udah capek juga nama. Oke, kalau gitu terima kasih sudah ini, dan saya selalu bilang testimonikan pengalaman Akang Teteh di grup ya, karena dari testimoni Akang Teteh itu bisa keluar tips yang mungkin berharga buat teman-teman lainnya. Oke, kita tutup pelatihan ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, wa astagfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Jaga vibrasi positifnya, minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Sari. Wabarakatuh. Nun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.